Pada musim panas tahun 1914, dunia menyaksikan dengan tak percaya ketika Eropa terjun ke dalam perang. Apa yang dimulai sebagai konflik regional antara Austria-Hungaria dan Serbia dengan cepat meningkat menjadi kebakaran global. Selama 4 tahun berikutnya, jutaan tentara akan bentrok di medan perang di seluruh Eropa, Afrika, dan Asia. Perang Dunia TERS adalah konflik yang berbeda dari sebelumnya, perang total yang menarik negara dan individu dari setiap penjuru dunia. Konsekuensi dari konflik ini sangat besar, membentuk kembali lanskap politik, sosial, ekonomi, dan budaya abad ke-20. Dampak perang meluas jauh melampaui medan perang, mencapai rumah, pabrik, dan hati orang-orang di seluruh dunia. Dari kota-kota Eropa yang ramai hingga desa-desa pedesaan di Asia, perang menyentuh kehidupan orang-orang biasa dalam berbagai cara. Itu adalah masa pengorbanan yang luar biasa, karena jutaan orang menyerahkan nyawa mereka untuk negara mereka. Itu juga merupakan masa perubahan yang besar, karena perang menghancurkan kepastian lama dan mengantarkan era baru. Perang Dunia I adalah momen penting dalam sejarah manusia, sebuah konflik yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia. Warisannya terus membentuk dunia kita saat ini, sebuah pengingat nyata akan biaya manusia dari konflik dan pentingnya kerjasama internasional. Dunia sebelum tahun 1915 adalah dunia kerajaan dan aliansi. Dunia di ambang perubahan. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hungaria pada tanggal 28 Juni 1914 memicu kotak api ketegangan Eropa. Dalam beberapa minggu, Austria-Hungaria telah menyatakan perang terhadap Serbia, memicu reaksi berantai dari aliansi yang menarik kekuatan besar Eropa ke dalam perang. Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman membentuk blok sentral, sementara Inggris Raya, Prancis, Rusia, dan sekutu mereka membentuk blok sekutu. Perang Dunia I memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat di seluruh dunia, mengubah struktur sosial dan menantang norma-norma tradisional. Salah satu perubahan sosial paling signifikan yang disebabkan oleh perang adalah meningkatnya peran perempuan dalam angkatan kerja. Dengan jutaan pria pergi berperang, perempuan maju untuk mengisi kekosongan, mengambil pekerjaan di pabrik, galangan kapal, dan kantor. Pengalaman masa perang ini menantang peran gender tradisional dan membuka jalan bagi hak sosial dan politik yang lebih besar bagi perempuan di tahun-tahun mendatang. Perang juga memiliki dampak yang menghancurkan pada generasi pemuda. Jutaan orang terbunuh atau terluka dalam pertempuran, meninggalkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan masyarakat berjuang untuk mengatasi kehilangan begitu banyak pemuda mereka. Perang menciptakan generasi yang hilang, terluka oleh luka fisik dan psikologis perang. Perasaan kehilangan dan kekecewaan ini akan sangat membentuk lanskap budaya era pasca perang. Dampak perang terhadap kehidupan keluarga sangat besar. Jutaan keluarga terpisah oleh perang, dengan ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan suami pergi selama bertahun-tahun. Perang Dunia I memiliki dampak yang menghancurkan pada ekonomi global. Upaya perang membutuhkan tingkat pengeluaran pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan utang besar dan inflasi. Ekonomi Eropa yang pernah menjadi mesin perdagangan global hancur. Perang mengganggu pola perdagangan global karena blokade dan perang kapal selam mengganggu jalur pelayaran. Perang juga menyebabkan pergeseran dalam keseimbangan kekuatan ekonomi dengan Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur utama. Akhir perang membawa sedikit bantuan ekonomi, karena negara-negara yang dilanda perang berjuang untuk membangun kembali ekonomi mereka dan membayar kembali utang mereka. Depresi ekonomi global tahun 1930-an sebagian merupakan konsekuensi dari ketidakstabilan ekonomi yang diciptakan oleh Perang Dunia I. Upaya perang mendorong produksi industri yang menyebabkan ledakan di sektor-sektor tertentu seperti manufaktur senjata dan industri berat. Namun, ledakan ini datang dengan mengorbankan barang-barang konsumsi yang menyebabkan kekurangan dan penjatahan. Dampak perang terhadap pertanian juga signifikan. Peta politik Eropa digambar ulang setelah Perang Dunia II. Perang menyebabkan runtuhnya kerajaan, pembentukan negara-negara baru, dan pergeseran keseimbangan kekuasaan. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 secara resmi mengakhiri perang, tetapi juga menabur benih konflik di masa depan. Perjanjian tersebut memberlakukan reparasi yang keras pada Jerman, melucuti koloninya, dan menggambar ulang peta Eropa.
Kekaisaran Austro-Hongaria, Ottoman, dan Rusia runtuh yang menyebabkan terciptanya negara-negara baru seperti Austria, Hongaria, Cekoslowakia, Yugoslavia, Turki, dan lainnya. Perang juga memunculkan ideologi-ideologi baru seperti komunisme dan fasisme yang akan berdampak besar pada abad ke-20. Perang menyebabkan penggulingan dinasti Romanov di Rusia dan kebangkitan Bolshevik yang mendirikan Uni Soviet. Peristiwa ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, menginspirasi geskriptisi negara lain. Bagian 5. Pergeseran pasir budaya, kekecewaan dan avant-garde. Perang Dunia I memiliki dampak yang mendalam pada lanskap budaya abad ke-20. Kebrutalan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kekecewaan yang mengikutinya menyebabkan penolakan terhadap nilai-nilai tradisional dan pencarian makna baru di dunia yang hancur oleh konflik. Kekecewaan ini tercermin dalam karya-karya penulis seperti Erich Maria Remarque dengan All Quiet on the Western Front, Ernest Hemingway dengan A Farewell to Arms, dan Wilfred Owen dengan Dulce et Decorum Est. Para penulis ini menyuarakan pengalaman generasi yang terluka oleh perang, menangkap kengerian perang parit, hilangnya kepolosan, dan kesia-siaan konflik. Setelah perang, gelombang inovasi artistik melanda Eropa dan dunia. Seniman, penulis, dan musisi berusaha memahami perang dan akibatnya, menantang bentuk-bentuk ekspresi tradisional dan menjelajahi mode representasi baru. Periode eksperimen artistik ini melihat munculnya gerakan-gerakan seperti Dadaisme, Surrealisme, dan Ekspresionisme, yang menolak gagasan tradisional tentang keindahan dan berusaha untuk menangkap kekacauan dan absurditas dunia modern. Bagian 6. Pedang bermata dua, teknologi kemajuan dan kehancuran. Perang Dunia I adalah titik balik teknologi, konflik yang menyaksikan meluasnya penggunaan teknologi baru seperti senapan mesin, tank, pesawat terbang, dan gas beracun. Teknologi ini merevolusi peperangan, membuatnya lebih mematikan dan merusak daripada sebelumnya. Perang memacu inovasi teknologi ketika negara-negara mencurahkan sumber daya untuk mengembangkan senjata dan teknologi baru. Pengembangan tank, misalnya, mengubah peperangan darat, sementara pesawat terbang memunculkan pertempuran udara. Namun, kemajuan teknologi ini datang dengan biaya yang mengerikan. Penggunaan gas beracun, misalnya, memperkenalkan tingkat kengerian baru untuk peperangan, meninggalkan bekas luka fisik dan psikologis yang langgeng pada mereka yang terpapar. Warisan teknologi perang adalah pedang bermata dua, menunjukkan potensi kecerdikan manusia dan kapasitas destruktif peperangan modern. Pengembangan radar, sonar, dan propulsi jet, teknologi yang akan membentuk abad ke-20 dapat ditelusuri kembali ke upaya penelitian dan pengembangan selama Perang Dunia I. Bagian 7. Benih konflik, bayangan panjang Perang Dunia I. Perjanjian Versailles, meskipun dimaksudkan untuk mencegah perang di masa depan, pada akhirnya berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia II. Perlakuan keras perjanjian terhadap Jerman, terutama reparasi berat yang dikenakan padanya, menciptakan kebencian dan ketidakstabilan di Jerman. Kebencian ini, ditambah dengan depresi ekonomi global tahun 1930-an, menciptakan lahan subur bagi munculnya ideologi ekstremis seperti Nazisme. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia I untuk mencegah perang di masa depan juga berkontribusi pada pecahnya Perang Dunia II. Liga, yang dilemahkan oleh kurangnya kekuatan penegakan hukum dan keengganan kekuatan besar untuk campur tangan dalam konflik internasional, terbukti tidak efektif dalam menangani ancaman yang berkembang terhadap perdamaian pada tahun 1930-an. Masalah-masalah yang belum terselesaikan dari Perang Dunia I dikombinasikan dengan gejolak ekonomi dan politik periode antar perang, menciptakan kondisi untuk konflik global lainnya, konflik yang bahkan lebih menghancurkan daripada yang sebelumnya. Dampak perang di Timur Tengah sangat signifikan. Rojol situation nitan botsing rikshipol judit kartan juing bam tetun kambini kera baru being cause for the conflict jengke. Bagian 8. Gema global, dunia dibuat ulang. Efek riak Perang Dunia I terasa jauh melampaui Eropa. Perang memiliki dampak yang mendalam pada kolonialisme, berkontribusi pada akhirnya penurunan kerajaan Eropa. Perang melemahkan kekuatan Eropa, baik secara ekonomi maupun politik, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk mempertahankan koloni mereka di luar negeri.
Perang juga memicu gerakan nasionalis di wilayah jajahan, ketika orang-orang yang telah berjuang dan mati untuk tuan kolonial mereka mulai mempertanyakan legitimasi pemerintahan Eropa. India, misalnya, memainkan peran penting dalam upaya perang, menyumbangkan pasukan dan sumber daya untuk tujuan sekutu. Pengalaman ini dikombinasikan dengan pengaruh yang berkembang dari para pemimpin nasionalis seperti Mahatma Gandhi, memicu gerakan untuk kemerdekaan India. Dampak perang pada pola migrasi global juga signifikan. Bagian 9 kesimpulan, warisan terukir dalam waktu. Perang Dunia I adalah tragedi global, konflik yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada abad ke-20. Warisannya terus membentuk dunia kita saat ini, sebuah pengingat nyata akan biaya manusia dari konflik dan pentingnya kerjasama internasional. Dampak perang pada politik, ekonomi, masyarakat, dan budaya sangat besar, mengubah dunia dengan cara yang masih terasa sampai sekarang. Perang menghancurkan kerajaan, menggambar ulang perbatasan nasional, dan memunculkan ideologi baru. Itu juga menyebabkan inovasi teknologi, pergolakan sosial, dan rasa kekecewaan yang mendalam dengan tatanan lama. Pelajaran dari Perang Dunia I sama relevannya saat ini seperti seabad yang lalu. Pentingnya diplomasi, bahaya nasionalisme dan militerisme, dan kebutuhan akan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan global adalah semua pelajaran yang harus terus kita perhatikan. Perang berdiri sebagai pengingat nyata akan kerapuhan perdamaian dan pentingnya berjuang untuk tatanan dunia yang lebih adil dan merata, di mana konflik diselesaikan melalui dialog dan kerjasama, bukan melalui kekerasan dan kehancuran.